Pemirsa, puluhan pelaku judi sabung ayam ditangkap dalam penggerebekan yang diwarnai suara tembakan. Selain berjudi, mereka juga melanggar protokol kesehatan. Rentetan tembakan peringatan ini terus dikeluarkan petugas saat mengepung arena judi sabung ayam di Kecamatan Walengrang Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Puluhan orang yang berada di arena judi panik dan kocar-kacir menyelamatkan diri lari masuk ke dalam hutan. Meski mencoba melarikan diri, 8 terduga penjudi berhasil ditangkap aparat. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan ayam aduan. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 303 dengan hukuman 2 tahun penjara. Melakukan perbuatan judi sesuai pasal 303 itu ada 7 orang yang sekarang ini sudah masuk proses sidik, kita tahan. Barang bukti yang diamankan ada uang tunai 2.410.000, kemudian ada ayamnya juga, ada taji-tajinya. Di lokasi berbeda, polisi dari sejumlah sektor juga terus melakukan perburuan arena judi. Selain melanggar KUHP pidana, judi sabung ayam ini juga melanggar protokol kesehatan karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Seorang pria warga Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tewas dengan sejumlah luka di sebuah kebun. Diduga korban tewas dibacok 2 orang tak dikenal. Tim identifikasi Polres Malang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi pembunuhan seorang warga bernama Purnomo, 45 tahun, asal desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban diduga tewas setelah dianiaya orang tak dikenal. Menurut keterangan Supeno, tetangga korban, peristiwa pembunuhan terjadi pada Minggu malam kemarin. Saat kejadian, cucunya sempat mendengar suara teriakan orang minta tolong. Saat mengeceknya keluar rumah, terlihat 2 sepeda motor dan mendapatkan ancaman senjata tajam dari pelaku. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk mendapatkan perawatan karena saat ditemukan korban masih dalam kondisi bernyawa. Mungkin itu mulai di jalan. Di jalan ya? Iya, karena sebelum jalannya sepedanya itu kok sudah ada darah. Waktu terguling di mana itu? Di jalan itu, iya. Di jalan kan itu. Tapi kok ambruknya di sini, Pak? Oh iya, lari kan? Lari. Lari. Terus mungkin ditambahi lagi. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban diotopsi di kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Polisi masih belum memberikan keterangan terkait kasus dugaan pembunuhan ini. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan memeriksa perusahaan leasing atau kreditur yang menyewa jasa penagih utang di Denpasar, Bali. Sementara polisi menetapkan 7 tersangka yang menghilangkan nyawa Gede Budiarsana karena kredit macet. Kasus pembunuhan Gede Budiarsana atas kredit macet motor terus bergulir. Setelah menetapkan 7 penagih utang jadi tersangka, kini kantor mereka di Jalan Guntur Patuha, Denpasar, Bali pun disegel. Polisi juga akan memeriksa kreditur yang menyewa jasa para tersangka untuk menarik motor korban. Pasalnya, penyitaan motor harus didasari putusan pengadilan. Yang melakukan kredit motor, mobil dan lain sebagainya tidak boleh asal main tarik. Jadi harus sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain harus ada putusan pengadilan. Selama itu tidak ada, berarti itu dianggap tindakan kriminal, ya. Dan finance kita akan proses. Ya, kita akan telusuri, ya, pihak-pihak finance mana yang memanfaatkan jasa seperti ini. Karena ini tidak boleh melanggar hukum namanya. 7 tersangka masih ditahan di Mapolresta Denpasar.
Sementara kakak korban yang selamat akan menuntut pertanggungjawaban karena aksi penagihan utang yang mengakibatkan nyawa adiknya melayang. Dari Denpasar Bali, Aris Wijanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengedar narkoba. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Perempuan berinisial RM ini hanya dapat terdiam saat tim Heina dari Satres Narkoba Polresta Padang menangkapnya di daerah Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Ibu rumah tangga ini ditangkap saat tengah asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dari penangkapan, petugas menemukan 1 paket sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di balik kasur beserta bong atau alat hisapnya. Selain mengkonsumsi sendiri, tersangka juga diketahui sebagai pengedar. Himpitan ekonomi menjadi alasan untuk mengedarkan barang haram ini. Polisi menyebut penangkapan bandar narkoba ini berdasarkan laporan warga setempat yang resah dengan ulah tersangka yang kerap menggelar transaksi dan pesta narkoba di rumahnya. Untuk barang bukti yaitu kita dapatkan 1 paket narkotika jenis sabu, kemudian 1 bong dan 1 HP. Ini ditangkap lagi make atau gimana? Yang bersangkutan ini kita tangkap lagi make dan kita dapatkan juga BB-nya yaitu 1 paket narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 9 petugas Satpol PP Gadungan korban penipuan diamankan petugas Satpol PP DKI. Para korban rela membayar 25 juta rupiah kepada pelaku agar lolos menjadi Satpol PP. Apel siaga yang digelar sejumlah petugas Satpol PP Gadungan di pinggir jalan Taman Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, langsung ditindak petugas Satpol PP DKI Jakarta. Satpol PP Gadungan ini ternyata korban penipuan. Mereka membayar sebesar 25 juta rupiah agar dapat bekerja sebagai pekerja harian lepas Satpol PP kepada pelaku. Dari informasi korban, petugas langsung bergegas menuju rumah 2 orang terduga pelaku penipuan di kawasan Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi. Keduanya yang merupakan tante dan ponakan langsung dibawa petugas ke kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dari awal saya sudah curiga sebelum transfer. Jadi dari SK yang barcode-nya itu kosong, katanya sih itu ada tanda tangannya Pak Arifin. Terus yang kedua, pas saya masuk tanggal 16 Juni itu, papa saya bilang, nanti kamu ambil seragam di kantor. Tapi bukan ke kantor, Bang, tapi ke Pasar Senen. Ironisnya, 9 korban telah 2 bulan bekerja tanpa kantor, yang setiap harinya menggelar apel di jalan dan menindak para pelanggar PPKM di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Juga ada yang merasa di antara mereka itu kok tugasnya tidak pernah tahu kantornya di mana. Ya, mereka hanya mendapatkan perintah-perintah dari oknum YF ini melalui rumahnya. Lantaran adanya unsur pidana dalam kasus tersebut, kedua terduga pelaku dan 9 Satpol PP Gadungan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Arifin mengaku akan terus melakukan penyelidikan mendalam mengingat masih banyak korban lainnya yang telah terjebak dalam tipu rayu 2 pelaku. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.